Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Emilianus Kako dari Prodi Pendidikan Musik semester 5. Jadi kali ini saya ingin melaporkan hasil rangkuman materi pengembangan media pembelajaran dari bab 1 sampai bab 3. Jadi yang pertama, pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem dan media pembelajaran sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Media sebagai suatu bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan media. Media dimanfaatkan sebagai memperjelas atau mempermudah pemahaman siswa terhadap materi atau pesan tertentu. Istilah media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara. Dalam proses pembelajaran harus adanya komunikasi, dan dalam proses pembelajaran juga guru sebagai komunikator yang bertugas untuk menyampaikan pesan kepada pendidik. Kepada penerima pesan, yaitu anak atau peserta didik. Agar pesan yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh anak, maka dalam komunikasi pendidikan tersebut diperlukan wahana menyalur pesan yang disebut media pembelajaran. Media adalah komponen komunikasi yang berfungsi sebagai perantara atau pembawa pesan dari pengirim ke penerima. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berikut ini pendapat para ahli mengenai media pembelajaran. Yang pertama dari NEA atau National Education Association. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media juga sebagai saluran yang digunakan oleh orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Yang kedua, menurut Gone, media adalah jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Yang ketiga, menurut Brings pada tahun 1970, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar, contohnya buku, film, dan kaset. Yang keempat, menurut Arif S. Sadiman, media adalah segala sesuatu untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, sehingga proses belajar terjadi dengan baik. Yang kelima, menurut Umar Hamalik, media adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, menurut Rosen pada tahun 1993, media adalah saluran komunikasi. Media sebagai perantara sebagai pesan dengan penerima pesan. Media juga sangat penting dalam pembelajaran, yaitu proses pendidikan atau lebih berhasil bila anak turut aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting. Tanpa media, komunikasi tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai
pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Yang berikut landasan dalam prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, landasan penggunaan media pembelajaran. Tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran antara lain: A. Landasan psikologis. Belajar adalah proses yang kompleks dan unik, artinya seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Keunikan perilaku belajar siswa itu dapat dilihat dari gaya belajar, gaya kognitif, bakat, minat, tingkat kecerdasan dan kematangan intelektual. Yang ke B, landasan teknologis. Landasan teknologis ini dapat mempermudah mulai dari pengembangan dan pengujian teori-teori tentang berbagai media pembelajaran melalui penelitian ilmiah, pengembangan media, produksi, dan evaluasi. Dalam kaitan dengan teknologi, media pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, dan peralatan. Yang ketiga, landasan empirik. Berdasarkan landasan ini, pemilihan media sangat atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Yang keempat, landasan filosofi. Untuk menentukan media belajar, siswa diberi kebebasan untuk menentukan pilihan baik secara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dalam pemilihan media harus memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar. Yang kedua, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran, bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu pengajar, tetapi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang digunakan sasarannya agar siswa lebih mudah dalam proses belajar. Yang keempat, penggunaan media bukan hanya sekedar selingan, tetapi untuk menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media didasarkan pada tujuan pembelajaran. 6. Penggunaan beberapa media sekaligus dapat membingungkan siswa, maka pilihan media yang sesuai dengan pembelajaran. Yang ketujuh, media yang digunakan itu wujudnya konkret, sukar untuk dipahami, tetapi media yang abstrak dapat memberi pengertian yang tepat. Yang ketiga, perangkat media pembelajaran. 1. Materi atau bahan adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audiens dengan menggunakan praktek tertentu seperti film, grafik, gambar, atau slide. Yang kedua, equipment atau peralatan adalah sesuatu yang dipakai untuk memindahkan atau menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh materi kepada audiens seperti proyektor film. Yang ketiga, hardware. Istilah hardware tidak hanya dalam komputer, tetapi dalam media pembelajaran. Hardware adalah peralatan yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan ke dalam material untuk dikirim kepada audiens. Contoh,
proyektor film, video, proyektor slide. Yang keempat, software adalah isi pesan yang disampaikan oleh material. Yang berikutnya, manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Pengalaman tiap-tiap siswa berbeda, dari latar belakang yang berbeda, maka anak mempunyai pengalaman yang berbeda. Keterbatasan yang dialami siswa adalah buku bacaan, letak geografis, dan kesempatan drama wisata. Yang kedua, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung, maka disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung dalam kelas oleh siswa. Hal ini disebabkan objek terlalu besar seperti terminal. Hal ini disebabkan stasiun, pelabuhan, candi, dan lain-lain. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapatkan ke dalam lingkungan belajar seperti harimau, beruang, gajah, jerapah. Yang keempat, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungan. Yang kelima, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar. Yang ketujuh, media membangkitkan keinginan dan minat guru. Manfaat media pendidikan. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang berikut, manfaat media dalam proses belajar siswa. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dengan guru untuk kehabisan tenaga. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Manfaat media pembelajaran adalah untuk membantu siswa maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga guru dapat dengan mudah menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Begitu pula dengan siswa, mereka akan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Pedoman yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran yaitu 1. Tidak ada satu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, penggunaan media harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang keempat, penggunaan media harus disertai persiapan, seperti mengecek media yang akan dipakai. Yang kelima,
Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif para siswa. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.